Mas, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif Fatwa TV, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif konsultasi Islam. Di awal pekan, dan insya Allah kita rutin setiap Senin malam hadir untuk temani Anda. Tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan hadir membahas berkaitan dengan konsultasi Islam yang tentunya diampu oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Musyafa dari DMA, yang merupakan salah seorang tenaga pengajar atau dosen di kampus STDI Imam Syafi'i Jember. Dan seperti biasa juga, siapapun Anda pemirsa bisa bertanya, berinteraksi secara langsung di nomor telepon kami 0331 544 6087, atau juga berkesempatan bisa mengirimkan pertanyaan melalui line website kami di www.dewanfatwa.com. Dan malam hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember dan telah hadir bersama kami di studio Ustadz Dr. Musyafa. Dari ini kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bik. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Habis safar nih Ustaz sepertinya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Gimana, macet nggak Ustaz? Alhamdulillah lancar. Lancar, karena naik kereta Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Nah, di kesempatan malam hari ini kita juga tentunya berikan kesempatan bagi Anda yang mungkin sudah bertanya, utamanya juga bagi yang belum bertanya, untuk memanfaatkan kesempatan baik ini untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz ya. Dan semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk memahami ilmu agama ini dengan baik dan benar. Kemudian kita juga sapa beberapa pendengar yang menyimak dalam relay radio tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian juga ada Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Tua FM Riau, dan juga Mas FM Seragen. Baik, sebelum kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini, kita akan persilakan kepada Ustaz Dr. Musyafa dari NEMA untuk menyampaikan satu nasihat pembuka. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sebuah hadis yang sangat penting untuk kita pegang terus dalam kehidupan ini. Yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain. Aku telah meninggalkan untuk kalian 2 perkara atau 2 hal. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama kalian masih berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini adalah hadis yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin terus berada di atas jalan yang lurus, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah atau harusnya kita benar-benar berpegang teguh dengan 2 hal ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang menjadi pertanyaan di sini, kapan seseorang disebut sebagai orang yang berpegang teguh
dengan Al-Quran dan Sunnah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, seseorang bisa disebut sebagai orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ketika dia memenuhi 7 syarat. Dan 7 syarat ini disebutkan oleh Syekh Saleh Sindi hafizahullahu ta'ala. Yang pertama adalah mahabbatuhu. Al-mahabbah. Seseorang harus mencintai Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dia membenci Al-Quran dan Sunnah. Orang yang mencintai Al-Quran dan Sunnah, dia telah memiliki sebagian sifat, sebagian kriteria dari orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ma'rifatuhu, ya, al-ma'rifah. Jadi seseorang tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ketika dia tidak tahu. Dia tidak tahu dengan Al-Quran, dia tidak tahu Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seseorang dikatakan telah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah kalau dia tidak tahu Al-Quran dan Sunnah? Maka dia harus belajar, harus mempelajari Al-Quran, harus mempelajari Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, al-amalu bih. Seseorang bisa disebut sebagai orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ketika dia mengamalkannya. Mengamalkan apa yang dia ketahui tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan orang yang meninggalkan. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyak sekali orang di zaman ini mengaku telah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dia banyak meninggalkannya. Kemudian yang keempat, ta'zimuhu. Mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan malah mengolok-ngoloknya, menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Tidak bisa disebut sebagai orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah kecuali orang yang benar-benar mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kelima, i'tiqad annahu hidayah. Meyakini bahwa itulah hidayah. Bahwa hidayah hanya ada di Al-Quran dan Sunnah, bukan di sesuatu yang lainnya. Hanya Al-Quran dan Sunnahlah yang bisa mengantarkan seseorang kepada hidayah yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Jalan Allah yang lurus hanya bisa kita raih dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak dikatakan sebagai orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah orang yang mencari hidayah dari selain Al-Quran dan Sunnah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang selanjutnya yang keenam, hamluhu ala zahirih. Memaknai Al-Quran dan Sunnah sebagaimana makna zahirnya, sesuai dengan makna zahirnya, makna yang tampak. Dari sini kita tahu bahwa orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tidak mentakwil Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak mentakwilnya kecuali apabila ada dalil kuat untuk mentakwilnya. Selama tidak ada dalil yang kuat untuk mentakwilnya dan makna zahirnya masih bisa diterapkan, maka dia akan menggunakan makna zahirnya. Inilah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan orang yang sedikit-sedikit mentakwil, sedikit-sedikit mentakwil. Tidak demikian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah.
Kalau kita ingin berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan sebenar-benarnya, maka berusahalah untuk memaknai Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan makna zahirnya. Selama makna zahir masih bisa kita gunakan, kita tidak boleh beralih ke makna yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ats-tsabat 'alal akhdhi bihi. Jadi konsisten, tegar, teguh dalam mengambil Al-Quran dan Sunnah. Terus menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Sabar dalam menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, inilah 7 kriteria yang harus kita miliki apabila kita ingin disebut sebagai orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang demikian, sehingga kita benar-benar dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pesan singkat pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, kita sampaikan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas satu nasihat pembuka di kesempatan malam hari ini. Semoga menambah semangat kita, pemirsa, pendengar dan juga penyimak sekalian yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Dan malam hari ini kita juga ajak Anda pemirsa dimanapun Anda berada untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV. Anda bisa mengirimkan melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini. Atas partisipasi kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, malam hari ini kita undang Anda pemirsa untuk bisa bergabung bertanya secara langsung kepada Ustadz. Silakan line telepon kode area Kota Jember 0331544687 atau bisa bergabung melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan sudah ada penelpon pertama Ustadz, malam hari ini kita akan sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hamba Allah di Trenggalek, Bapak ya. Iya. Baik, Ya. silakan satu pertanyaan Pak ya. Monggo silakan. Ya. Begini Ustaz, saya ini sudah tua sebenarnya. Umur saya sudah 80 tahun. Masya Allah. Saya kena penyakit ambeien. Tapi sudah lama, cukup lama. Tapi akhir-akhir ini itu merajalela. Saya mau tidak punya uang. Nah, sekarang ini saya sudah sekitar 2 minggu tidak bisa jamaah. Saya susah tidak bisa jamaah. Ustaz. Kemudian saya punya hajat, punya niat, punya kehendak. Maksudnya yang tulang belakang itu sarafnya itu kencang gitu. Saya ingin memikirkan supaya kendor. Saya pikirkan pada orang perempuan yang ya sudah cukup tua. Itu gimana itu? Baik. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak hamba Allah. Syafakallah, semoga Allah angkat penyakitnya. Baik, terima kasih. Nah Ustaz, hukum memijatkan kepada lawan jenis Ustaz. Ya, kita doakan mudah-mudahan Bapak yang bertanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang segera dan kesembuhan yang sempurna. La ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan penyakitnya bisa menjadi pelebur dosa bagi Bapak yang bertanya tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertanyaannya, bagaimana ketika seseorang terkena penyakit ambeien sehingga akhirnya sulit untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, di antara uzur atau alasan yang dibenarkan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid adalah sakit. Ya, ketika seseorang sakit maka dia diberikan keringanan oleh syariat untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Ya, tentunya sakit-sakit ini adalah sakit-sakit yang menjadikan seseorang berat untuk pergi ke masjid. Ya, berbeda kalau misalnya sakitnya
tidak menjadikan seseorang berat ke masjid, ya. Misalnya sakit gatal, ya. Sakit gatal di tangan. Ya ini sakit ya, tapi tidak menjadikan seseorang berat ke masjid. Maka itu bukan udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Adapun yang ditanyakan oleh Bapak tadi, ya, penyakit ambeien ini menjadikan seseorang berat untuk ke masjid. Maka itu udzur atau alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, bolehkah berobat dengan pijat yang melakukannya adalah perempuan, padahal yang sakit laki-laki? Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, selama masih ada pemijat laki-laki maka tidak boleh menggunakan pemijat perempuan. Cari saja tukang pijat laki-laki yang bisa melakukan hal tersebut. Dan kalau kita punya niat, ya, untuk mencarinya, insya Allah kita dapatkan. Insya Allah kita dapatkan. Ya, walaupun kemungkinan fitnahnya itu kecil karena bapaknya sudah tua, umur 80 tahun. Tukang pijatnya juga sudah lumayan tua, tapi tidak disebutkan tadi, ya, umurnya. Tetap saja jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, sentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahramnya ini tidak dibolehkan di dalam syariat. Bahkan ada hadis yang menjelaskan ngerinya dosa tersebut. La ayyut ana ra'su ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa yaduhu yada imra'atin la tahil. Khairun lahu min an tamassa yaduhu yada imra'atin la tahillulah. Seandainya kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan pasak dari besi, maka itu lebih baik bagi dia daripada tangannya menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal baginya. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, untuk penanya, ya, yang mudah-mudahan penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah dengan kesembuhan yang sempurna. Lebih baik bersabar. Bersabar untuk mencari pemijat laki-laki. Walaupun mungkin, ya, fungsinya tidak seperti pemijat perempuan yang tahu hal tersebut. Tapi bersabarlah dengan yang Allah halalkan. Insya Allah dengan yang Allah halalkan tersebut, Allah akan berkahi, ya, langkah kita. Dan saya khawatir, ya, di akhir umur, ya, melakukan sesuatu yang dilarang di dalam syariat, akhirnya menjadi sebab su'ul khatimah. Ini sesuatu yang sangat membahayakan. Saya tidak bisa memastikan bahwa itu sebab su'ul khatimah, tapi bisa jadi hal itu menjadi sebab su'ul khatimah karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik berhati-hati dalam masalah ini. Lebih baik berhati-hati dalam masalah ini dan cari cara pengobatan yang dibolehkan oleh syariat, ya. Bukan pijatnya yang dilarang, tapi karena yang memijatnya adalah seorang wanita dan yang pijat seorang laki-laki dan bukan mahram. Ini yang menjadikan pijat di sini menjadi pengobatan yang tidak dibolehkan oleh syariat. Demikian, wallahu taala alam. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak hamba Allah di Trenggalek tadi yang sedang diuji satu penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penelpon kedua Ustadz, ada Bapak Misnan dari Rantau Prapat, Sumatera Utara telah tersambung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Misnan, pertanyaan Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Misnan. Ya. Ini Pak Ustaz, saya mau bertanya, kalau kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kenapa Pak Ustadz kita terlampau dikucilkan oleh masyarakat? Bahkan dikatakan sesat, segala macam.
kata-kata yang tak baik lah Ustaz. Yang pertama itu, dan ada satu lagi saya minta tolong itu lagi tentang salat jahriyah. Sikap kita seorang makmum di belakang, apakah kita membaca suratul Fatihah setelah imam membaca Fatihah, ataukah diam, ataukah hanya dengan terbatas dengan membaca sampai Ar-Rahmanir Rahim Pak Ustaz. Hanya itu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Misnan. Iya. Nah, Ustaz. Jawaban dari pertanyaan kenapa ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah kita dikucilkan oleh masyarakat. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, itulah bukti benarnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan nanti Islam akan kembali menjadi asing lagi. Fatuba lil ghuraba. Maka sungguh beruntung mereka yang keadaannya asing karena berpegang teguh dengan Islamnya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika kita di masyarakat yang mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, wajar apabila akhirnya masyarakat melihat kita aneh, masyarakat melihat kita berbeda dengan mereka, sehingga wajar apabila ada tuduhan-tuduhan sesat, ada tuduhan-tuduhan yang miring, ya, itu wajar. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah dengan bersabar. Bersabar. Dengan bersabar kita akan bisa menghadapi ujian hidup tersebut dengan baik. Dan ingatlah terus bahwa semakin berat kita menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita juga harus berusaha untuk belajar terus. Belajar terus, belajar terus. Semakin banyak ilmu, kita akan semakin mudah bergaul dengan masyarakat. Kalau ilmu kita ini masih sederhana, masih sangat kecil, masih sangat sedikit, ya, kita akan melihat banyak hal yang sebenarnya dibolehkan itu menjadi tidak boleh. Kita lihat tidak boleh karena sedikitnya ilmu kita, padahal sebenarnya hal itu dibolehkan. Ya, banyak dari kejadian-kejadian di lapangan seperti ini. Baru kenal sunnah, ya, baru mengenal hidayah, dan ilmunya masih sedikit. Akhirnya ada ketakutan untuk kembali kepada keadaan di masa lalu. Karena ilmu yang masih sedikit, akhirnya banyak hal-hal yang dianggap tidak boleh. Ya, banyak hal-hal yang dianggap tidak boleh. Padahal sebenarnya itu masih dibolehkan dalam batasan-batasan syariat. Maka di sini saya ingin menyarankan kepada Bapak untuk terus belajar, dan belajar. Bertanya, banyak bertanya kepada ustadznya, ya, bagaimana dengan hukumnya seperti ini, hukum masalah ini, hukum masalah ini, hukum masalah ini yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga nantinya bisa lebih fleksibel, ya, bisa lebih luas, bisa lebih supel dalam bergaul dengan masyarakat dan juga tidak melanggar aturan-aturan syariat, ya. Itu yang bisa Anda sampaikan dalam jawaban ini. Ada pertanyaan di akhir yang rapat ini? kedua Ustaz, yang berkaitan dengan apakah makmum ini harus membaca ya. surat Al-Fatihah? Masalah yang kedua, apakah makmum
diwajibkan membaca Al-Fatihah ketika imamnya mengeraskan bacaannya, ataukah diam saja? Ataukah membaca sampai imam membaca Al-Fatihah? Jawabannya, ya ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala punya dua pendapat dalam masalah ini. Beliau punya qaul qadim, pendapat lama. Beliau punya qaul jadid, ya pendapat barunya. Pendapat lamanya, beliau mengatakan diam. Beliau di sini berpegang teguh dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Qur'an dibacakan untuk kalian, fastami'u lahu, maka dengarkanlah bacaan Al-Qur'an yang dibacakan untuk kalian. Wa ansitu, dan diamlah ketika Al-Qur'an dibacakan untuk kalian. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika imam membaca Al-Fatihah dan membaca surat, imam membaca untuk siapa? Untuk makmumnya. Dan makmum di sini masuk dalam keumuman ayat ini, berarti makmum sedang dibacakan Al-Qur'an untuknya. Maka makmum diperintahkan untuk mendengarkan bacaan itu, dan juga diperintahkan untuk tidak membaca sesuatu, tapi diam. Taib. Pendapat yang kedua dari pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu pendapat barunya, beliau mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah walaupun imamnya mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Beliau berdalil dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga siapapun yang salat wajib membaca Al-Fatihah agar salatnya bisa sah. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini dua pendapat dalam masalah ini. Yang kedua, ya, pernah menjadi pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Saya secara pribadi lebih menguatkan pendapat yang pertama, ya, yaitu pendapat lamanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan ya, dalam kitab-kitab baru Imam Syafi'i, ya, ada beliau masih mencantumkan pendapat ini atau menuliskan pendapat ini dalam sebagian kitab baru beliau. Jadi ya, dua pendapat ini pendapat yang kuat ya, tapi saya secara pribadi lebih menguatkan pendapat bahwa ketika imam mengeraskan bacaannya, maka makmum diperintahkan untuk mendengarkan bacaan tersebut dan diam. Ya, apalagi kalau kita melihat dalil-dalil dalam syariat, ya, tidak ada kesempatan yang diberikan untuk makmum membaca Al-Fatihah. Ya, tidak ada kesempatan yang diberikan oleh syariat untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum. Sehingga ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa makmum diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam dan diam, ya, tidak membaca apapun ya ketika imamnya mengeraskan bacaannya. Wallahu taala a'lam. Ustaz. Termasuk ketika dia ketinggalan misalnya mendekati ruku, Ustaz, ya. Dia tidak menjumpai imam membaca Al-Fatihah, apakah ini masih disempatkan membaca atau langsung? Iya, kalau imamnya sudah ruku, ya, maka makmum yang masbuk, yang datang, yang barusan datang, takbiratul ihram, kemudian setelah itu langsung takbir ke rukunya. Nah, Ustaz. Iya. Tidak langsung perlu tarbik. membaca Al-Fatihah ya, Ustaz, ya? Enggak, tidak membaca Al-Fatihah karena imamnya sudah ruku. Nah, Ustaz. Ya. Nah, barakallahu fikum, Ustaz. Fikum barakallahu. Terima kasih, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi, Pak
Mistam ya di Rantau Prapat Sumatera Utara. Kemudian ada penelpon berikutnya Ustadz, ada Pak Kadan dari Cianjur sudah tersambung bersama kami di line telepon. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Kadan, satu pertanyaan Pak ya. Monggo silakan. Di sini saya tanyakan tentang masalah kunut di dalam salat subuh secara terus-menerus, Ustaz. Jadi tolong disebutkan dalilnya, baik yang itu yang menyatakan sunnah ataupun yang menyatakan tidak sunnah, Ustaz. Mohon dijelaskan supaya saja saya bisa memahami dan bisa menjelaskan kepada orang-orang ketika berbeda pendapat, Ustaz. Baik. Terus jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Kadan yang bertanya tentang kunut subuh ya, masalah kunut subuh yang dilakukan terus-menerus ini merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu, bahkan Imam 4 pun pendapatnya berbeda-beda. Imam 4 pendapatnya berbeda-beda. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak disyariatkan kunut yang terus-menerus. Kunut subuh yang terus-menerus tidak disyariatkan. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Malik, beliau berpendapat kunut subuh ya yang terus-menerus itu disyariatkan. Imam Syafi'i juga berpendapat demikian. Kunut subuh yang dilakukan terus-menerus itu disyariatkan. Imam Ahmad dalam pendapat mu'tamad beliau ya dalam mazhab Hambali, kunut subuh yang dilakukan terus-menerus itu tidak disyariatkan. Kalau kita lihat ya, dari 4 imam ini setengah-setengah ya. Setengahnya berpendapat kunut subuh tidak disyariatkan. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumallah. Dan setengahnya lagi Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh yang terus-menerus itu disyariatkan, disunnahkan. Maka ya kita harus berlapang dada dalam masalah perbedaan pendapat yang seperti ini. Ya tidak boleh kita merendahkan pendapat lain walaupun kita dituntut untuk memilih salah satu pendapat itu. Ya. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, apa yang melandasi pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahumullah? Ada sebuah hadis yang sharih dalam masalah ini. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, tentang keabsahannya. Hadisnya berbunyi fa amma wa amma fis subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Adapun di salat subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melakukan kunut sampai beliau meninggalkan dunia. Sampai beliau wafat. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, riwayat ini riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Bagi yang berpendapat riwayat ini sahih, ya seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka beliau berkewajiban mengikuti riwayat ini. Saya katakan beliau berkewajiban mengikuti riwayat ini. Karena menurut beliau riwayat ini riwayat yang sahih. Adapun bagi para imam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad yang menganggap riwayat ini lemah, maka mereka tidak boleh mengikuti riwayat ini. Mereka tidak boleh mengikuti riwayat ini. Jadi wajar jemaah sekalian rahimana rahimakumullah apabila mereka berbeda pendapat. Memang mereka berselisih tentang keabsahan hadis ini. Dan perselisihan dalam menghukumi hadis, ya, ini juga masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah yang kita harus toleran di dalamnya juga.
Betapa banyak hadis-hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Yang satu mengatakan sahih, yang satu mengatakan lemah. Banyak jemaah. Bahkan di zaman kita ini, para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi hadis. Ya, misalnya ya bahwa qiraatul imam fa qiraatul imam qiraatun lahu atau qiraatun lil ma'mum. Bacaan imam itu menjadi ganti bacaannya makmum. Ini Syekh Albani mengatakan hasan. Ulama lain mengatakan lemah. Hadis keutamaan tentang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan di malamnya, Syekh Albani mengatakan hadisnya hasan atau bahkan sahih li ghairi. Ada sebagian masyayikh yang mengatakan hadisnya lemah. Hadis tentang salat tasbih dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, dilemahkan oleh mayoritas ulama yang lain. Iya, itulah ijtihad dalam melihat atau menilai hadis. Ini seperti ijtihad dalam melihat permasalahan fikhiyah. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh, berdasarkan dalilnya. Dalam menilai hadis juga demikian. Bisa terjadi perbedaan pendapat seperti itu. Ya. Dengan demikian ya kita bisa memaklumi kenapa Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu disyariatkan untuk dilakukan terus-menerus, karena menurut beliau hadisnya sahih. Dan kita bisa memahami kenapa Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan kunut subuh itu tidak disyariatkan, karena mereka berdua menganggap hadisnya lemah. Tinggal kita sekarang, kita membandingkan mana pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Ustadz, berarti kita juga bisa berbeda pendapat? Jawabannya iya. Di orang-orang di zaman ini juga bisa berbeda pendapat dalam membandingkan mana yang lebih kuat dari dua pendapat tersebut. Ya, ana secara pribadi menganggap bahwa hadisnya yang sharih menegaskan hal tersebut, hadisnya lemah. Ya, ada perawi di dalam hadis tersebut yang dikatakan lemah oleh para ulama. Ya, sehingga ana melihat bahwa berkunut di sholat subuh, ya ini sesuatu yang tidak disyariatkan dan harus kita tinggalkan. Tapi saya secara pribadi juga menghormati pendapat lain. Menghormati pendapat lain maksudnya tidak merendahkannya, bukan menganggapnya sebagai pendapat yang benar. Ya, bukan menganggapnya sebagai pendapat yang benar. Karena jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kebenaran itu satu. Tidak mungkin dua pendapat yang bertentangan kita katakan benar semua. Yang satu mengatakan disyariatkan, yang satu mengatakan tidak disyariatkan, kemudian kita katakan benar semua. Tidak mungkin. Ya. Karena dua hal yang bertentangan itu tidak mungkin berkumpul. Tidak mungkin kita katakan benar semuanya. Kita pilih salah satu, dan konsekuensinya yang kita pilih itulah yang kita anggap benar. Dalam keyakinan kita itulah yang benar, yang lain tidak benar. Namun karena ini masalah yang dalilnya ya ada pertentangan di dalamnya, maka kita katakan pendapat yang lain kita harus hormati. Tidak boleh kita rendahkan. Kita tidak boleh menjelek-jelekannya. Bahkan di dalam masalah ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada sebagian ulama yang menganggap dua-duanya boleh dilakukan. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Di antara yang berpendapat seperti ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Mereka berdua menganggap bahwa ini perbedaan yang bukan saling menafikan. Jadi boleh kadang-kadang kita berkunut, boleh kadang-kadang kita tidak berkunut. Dua-duanya baik. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
dan pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahumallahu ta'ala. Ya, seperti inilah masalah khilafiyah. Masalah perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Ya. Kalau kita sudah tahu latar belakang dari pendapat masing-masing, ya, maka kita akan bisa lebih dewasa dalam menyikapinya. Yang penting sekarang lihat mana pendapat yang lebih kuat, jalankan. Jalankan. Dan sampaikan kepada orang-orang ini yang menurut saya lebih kuat. Alasannya demikian. Tanpa harus menjelek-jelekkan atau merendahkan pendapat yang lainnya. Allahu ta'ala a'lam. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Untuk Pak Kaden di Cianjur tadi yang sudah bertanya. Kemudian Ustadz sudah tersambung juga bersama kami penelpon keempat kita malam hari ini, ada Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Masih tersambung Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menunggu. Silakan Ibu Yanti, satu pertanyaan untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Yanti. Ya, bolehkah membaca doa Nabi Ayub yang ada di Al-Quran ketika sedang sakit Ustaz, terutama di saat sujud atau sebelum salam? Kemudian berbekal itu apa termasuk sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW Ustaz? Diulangi doa Nabi Ayub. Membaca doa Nabi Ayub di saat sakit dan kemudian dibacanya saat sujud, itu diperbolehkankah? Apakah itu di doa Nabi Ayub yang Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin, ya? Benar itu Ibu yang dimaksud? Kapan doanya? Sebelum salam, ya? Di saat sujud atau sebelum salam Ustaz. Taib. Jazakallahu khair. Wa jazakum khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara doa yang paling afdal untuk kita baca adalah doa-doa yang Allah cantumkan di dalam kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Doa yang paling afdal adalah doa-doa yang Allah cantumkan dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu doa-doa yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Kemudian baru setelah itu doa-doa para ulama, ya, dan doa-doa yang isinya bagus, ya. Dalam masalah berdoa kita dibebaskan untuk memilih doa mana yang kita panjatkan, yang kita ucapkan. Tapi kalau misalnya, ya, kita sedang sakit, kemudian kita membaca doanya Nabi Ayub, yang artinya, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah terkena suatu mudarat. Ya, maksud dari mudarat di sini adalah penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling penyayang, zat yang paling pengasih. Maksud Nabi Ayub di sini, karena engkau adalah zat yang paling penyayang, paling pengasih, maka hilangkan kemudaratan yang ada pada diriku ini dengan kasih sayangmu, dengan rahmatmu ya Allah. Ya, maksudnya seperti itu, ya. Maksud dari doa itu, ya, seperti itu. Jadi Nabi Ayub dengan adab beliau, dengan akhlak beliau yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak minta. Tapi beliau mengisyaratkan permintaan itu. Beliau tidak mengatakan Allahumma shfini, ya Allah sembuhkan aku. Tidak mengatakan demikian. Tapi memberikan isyarat terhadap permintaan yang ingin beliau sampaikan. Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku, sungguh aku telah terkena mudarat. Aku tertimpa mudarat ya Allah. Mudarat mengenaiku, menimpaku. Ada penyakit yang mengenaiku. Sedang engkau adalah zat yang maha, yang paling penyayang. Engkau adalah zat yang paling pengasih. Nabi Ayub tidak mengatakan ishfini, sembuhkan aku. Ini adab yang sangat tinggi ya dari seorang nabi. Kita juga bisa membaca doa ini. Ya, kita bisa membaca doa ini untuk penyakit-penyakit kita.
Dan kita boleh berdoa dengan doa ini di dalam sujud kita, walaupun doa ini dari Al-Quran, selama ketika kita membacanya berniat untuk berdoa, bukan berniat untuk membaca Al-Quran. Ya, ketika kita sujud, kita dilarang membaca Al-Quran. Tapi apakah kita boleh membaca doa yang kita ambil dari Al-Quran di dalam sujud kita? Jawabannya boleh, selama niatnya adalah untuk berdoa, bukan untuk membaca Al-Quran. Doa ini juga boleh kita baca sebelum salam. Ya, di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah setelah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum salam. Ya, setelah bersolawat dengan solawat Ibrahimiyah dan sebelum salam, ini termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, demikian wallahu taala alam. Nah, Masya Allah, semoga bermanfaat ya untuk Ibu Yanti dari Sumatera Barat yang bertanya tadi. Kemudian ada penelpon berikutnya, Ustaz. Sudah tersambung, ada Ibu Hamba Allah dari Sumbawa. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, begini Pak Ustadz, kami ingin menanyakan, apakah dari kalangan orang awam ada yang bisa masuk ke dalam kategori soleh soleha Pak Ustadz? Kalau ada, apa saja kriteria-kriteria yang harus ada pada diri orang tersebut sehingga masuk kategori soleh soleha Pak Ustadz? Orang Demikian, awam. Pak Ustadz. Mohon maaf Ibu, orang awam. Yang Iya. terhadap syariat ini maksudnya. Iya. Iya. Orang awam Ustaz ya maksudnya. Ustaz? Iya. Nah, baik, terima kasih Ibu. Iya. Apakah ada orang awam yang saleh dan salihah? Jawabannya sangat banyak, jemaah. Sangat banyak orang yang masih dalam keawamannya, tapi masuk dalam kategori saleh dan salihah. Bagaimana orang awam yang saleh dan salihah? Orang awam yang saleh dan salihah adalah orang awam yang menjalankan ilmu yang dia dapatkan. Orang awam yang menjalankan ilmu yang dia dapatkan. Dia ngaji. Ketika dia ngaji, dia mendapatkan ilmu. Ketika dia mendapatkan ilmu, tidak otomatis dia keluar dari keawamannya. Ya, banyak orang yang ngaji masih dalam tingkatan awam. Tapi dia ngaji, kemudian dia amalkan. Dia menghadiri kajian ilmiah, menghadiri majelis ilmu, dia dapatkan ilmu, dia amalkan dalam kehidupannya. Walaupun sedikit, kalau diamalkan, maka ini akan membawa keberkahan yang luar biasa dalam kehidupan dia. Dan itu orang-orang yang saleh, ya. Orang yang saleh, orang yang demikian. Bahkan ya, orang yang berilmu bisa menjadi tidak saleh, jemaah. Orang yang berilmu, yang saya maksud adalah orang yang punya maklumat agama yang banyak. Ini yang saya maksud dengan orang yang berilmu. Ya, dalam konteks ini orang yang berilmu adalah orang yang punya maklumat agama yang banyak. Dia bisa menjadi tidak saleh. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan ilmunya. Karena dia tidak menerapkan ilmunya. Dia jadi taleh. Ya, taleh itu lawannya saleh. Dia menjadi orang yang tidak baik. Bahkan ya, termasuk di antara orang yang pertama kali dijerumuskan, dimasukkan, dilemparkan ke neraka, orang yang berilmu. Dia tahu Al-Quran, tapi tidak mengamalkan isinya. Dia belajar, mengajarkan Al-Quran agar dianggap sebagai orang yang alim. Dia riya di dalamnya. Dan orang yang riya, orang yang tidak menjalankan ilmunya. Kalau dia menjalankan ilmunya, tentunya dia tidak riya. Ya, termasuk di antara bentuk menjalankan ilmu adalah meninggalkan riya dalam amalannya. Ya, berarti ini orang yang berilmu tapi tidak menjalankan ilmunya.
Dan ini orang yang punya maklumat ilmu agama tapi tidak saleh. Sebaliknya ada orang yang maklumat agamanya sedikit tapi saleh. Kenapa? Karena dia menjalankan ilmu yang sampai kepada dia walaupun sedikit. Tapi dia jalankan. Ya. Dan ini saya lihat banyak ya di desa-desa orang awam. Orang awam tapi rajin pergi ke masjid. Ya. Kalau kita lihat ya, banyak orang awam yang lebih dahulu masuk ke masjid daripada orang-orang yang kelihatan ilmunya banyak. Ada orang awam yang rajin membaca Al-Quran. Rajin membaca Al-Quran. Dia awam, rajin membaca Al-Quran. Lebih rajin daripada orang yang maklumat ilmunya lebih banyak. Ya, ada orang-orang yang seperti ini. Ada orang awam yang akhlaknya mulia. Akhlaknya baik, menjaga akhlaknya sekali. Ya, padahal dia awam. Lebih baik akhlaknya daripada sebagian orang yang punya ilmu. Ada orang awam yang sangat semangat untuk berpuasa. Ya, lebih semangat daripada orang yang punya ilmu lebih banyak. Ya, intinya siapakah orang awam yang saleh dan salihah? Yaitu orang awam yang dia ketika mendapatkan ilmu agama, dia menjalankannya, menerapkannya di dalam kehidupannya. Dan dia terus berusaha untuk menambah ilmu agamanya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, semoga bermanfaat ya untuk ibu hamba Allah di Sumbawa tadi yang bertanya. Kemudian Ustadz, kita ke pertanyaan terakhir Ustadz ya. Ini juga jadi penelpon terakhir, ada Ibu Lina. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Ya, Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Lina, silakan pertanyaan Anda singkat ya Bu ya. Ya, begini Pak Ustadz, saya mau tanya. Masalah kita ngambil uduk, seandainya kita menghirup air ke hidung, di bagaimana batasnya membatalkan ini uduknya, dan bagaimana kalau seandainya kita bersentuhan dengan telapak tangan dengan laki-laki. Apakah itu membatalkan puasa atau membatalkan wudhu ya? Nah, Mbak, ini membatalkan puasa dulu kalau wudhunya. puasa. Yaitu bersentuhan kulit, bukan kulit, telapak tangan dengan telapak tangan, apakah itu batal dengan laki-laki? Andainya nggak sengaja gitu, apa kita wajib wudhu lagi? Dan satu lagi masalah ini, seandainya kalau kita... Mohon maaf Ibu ya, kita batasi, Ibu sudah 2 pertanyaan tadi. Ya, insya Allah lain kesempatan Ibu silakan bergabung kembali. Terima kasih Bu Lina, barakallahu fikum. Ya. Baik. Iya, mohon maaf Bu Lina karena waktu yang sudah singkat ya, tinggal sedikit waktunya. 2 pertanyaan. Yang pertama, kapan menghirup air ke hidung bisa membatalkan wudhu? Jawabannya ketika seseorang sengaja menghirup air ke hidungnya sampai akhirnya air tersebut masuk ke kerongkongannya. Ya, karena membatalkan puasa Ustaz yang pertama ya? Iya, membatalkan puasa. Nah, saya tadi mengatakan membatalkan wudhu Ustaz. Iya, penanya tadi juga salah ucap. Taib. Iya, kapan istinsyak ya, ini istilahnya istinsyak. Menghirup air ke hidung bisa membatalkan puasa. Jawabannya tadi, ketika seseorang sengaja menghirup air ke hidungnya sampai akhirnya air tersebut masuk ke dalamnya. Kalau misalnya dia tidak berniat memasukkan air sampai ke kerongkongan, maka tidak membatalkan puasa. Walaupun ya akhirnya masuk, tapi dari awal dia tidak berniat seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kita ketika kita berpuasa agar kita tidak terlalu kuat dalam menghirup air ke hidung. Ya, hirup sedikit, kemudian setelah itu keluarkan. Cukup ya sebagai amalan istinsyak. Taib. Ini untuk jawaban yang untuk jawaban pertanyaan yang pertama.
Kemudian pertanyaan yang kedua tentang Ini berkaitan dengan bersentuhan, Ustaz. iya, bersentuhan. Telapak tangan Apakah dengan bersentuhan non-mahram? antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya bisa membatalkan wudu? Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan membatalkan, ya di antara yang mengatakannya adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ada yang mengatakan tidak membatalkan secara mutlak. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan kalau ada syahwatnya maka membatalkan, kalau tidak maka tidak membatalkan. Ya, ini pendapat dalam mazhab Maliki rahimahumullahu jami'an. Mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu taala alam. Ana lebih menguatkan pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersentuhan dengan istrinya, tapi beliau tidak memperbarui wudunya. Bahkan pernah bersentuhan ketika beliau di dalam sholat. Di dalam sholat beliau menyentuh kaki istrinya. Ya, secara zahirnya ya sentuhan tersebut sentuhan antara tangan dengan kaki, dan zahirnya tidak ada penghalang. Maka ya ini menunjukkan bahwa sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudu. Hanya saja jamaah, kalau misalnya sentuhan tersebut sentuhan yang tidak dibolehkan oleh syariat, maka sentuhan tersebut mendatangkan dosa. Tapi bukan berarti membatalkan wudu. Ya, bedakan antara dua masalah ini. Perbuatan dosa itu tidak otomatis membatalkan wudu. Ya, kalau perbuatan dosa itu otomatis membatalkan wudu, maka betapa banyak pembatal-pembatal untuk wudu kita. Ya, betapa banyak pembatal-pembatal untuk wudu kita. Setiap kita berdosa, kemudian batal wudunya. Ini sesuatu yang sangat berat dan memang tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Adapun dalil yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, maka arti dari ayat tersebut sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu adalah au jama'tumun nisa, atau kalian menjima wanita. Ya, demikian jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, jawaban dari pertanyaan yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Jadi pertanyaan terakhir sekaligus penutup, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, pemirsa, penyimak, pendengar, dan juga Anda yang menyaksikan live interaktif konsultasi Islam di kesempatan malam hari ini, kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya, baik yang bertanya secara langsung atau juga menyaksikan. Dan mohon maaf ya karena pertanyaan via website belum sempat kami bacakan, dan semoga Allah mudahkan untuk kita bacakan di pertemuan berikutnya. Ya pemirsa, jangan lupa Anda bisa follow akun-akun sosial media kami dan juga akses informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV di dewanfatwa.com dan juga fatwatv.id. Dan jangan lupa Anda juga bisa menjadi bagian untuk memanfaatkan peluang berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening yang Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami.